Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di YouTube channel Citra Web Solusi Teknologi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai pemasangan konektor SC pada kabel drop core menggunakan mechanical splicing. Untuk alat yang digunakan ada apa aja? Untuk alat yang digunakan cukup sederhana seperti yang ada di depan saya ini. Jadi bagi Anda yang penasaran, tonton terus video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Mechanical splicing merupakan suatu skema atau mekanisme di mana nanti teman-teman bisa menghubungkan kabel fiber optik core to core ataupun memasang konektor pada kabel fiber optik tanpa menggunakan perangkat splicer. Jadi dengan mechanical splicing ini, bagi teman-teman yang belum memiliki perangkat splicer, maka tetap bisa menyambung kabel fiber optik ataupun memasang konektor pada kabel fiber optik. Untuk alat-alat yang digunakan dalam skema mechanical splicing kemudian pemasangan konektor pada kabel drop core kali ini, yang pertama kita memiliki kabel drop core di sini. Ini ada kabel drop core, kemudian di depan saya ini ada perangkat cleaver, kemudian kita juga ada alkohol, ada juga di sini fast connector. Jadi konektor ini yang nantinya akan kita pasang di kabel drop core ini. Kemudian ada tempat sampah di sini. Ada tang potong, kemudian ada stripper 3 hole. Kemudian di sini juga ada drop core stripper dan ada satu lagi di sini tisu. Selanjutnya, di sini kita akan memasang fast connector ini di kabel drop core yang sudah saya siapkan ini. Kemudian untuk pertama-tama yang akan kita lakukan, kita akan membuang messenger atau sling atau kawat yang bagian luar ini. Kita bisa gunakan yang namanya tang potong. Jadi tinggal kita potong seperti ini, kemudian kita buka. Di sini bisa kita kira-kira saja untuk panjangnya. Kemudian jika sudah, kita bisa potong bagian messenger yang tidak terpakai ini. Selanjutnya, setelah kita membuang bagian kawat atau sling yang tidak diperlukan, maka di sini kita akan memasang kunci dari fast connector. Jadi kunci ini kita bisa pasangkan terlebih dahulu. Jadi kita pasangkan pertama, ini adalah kunci bagian bawah di sini. Kemudian untuk jenis dari fast connector yang kita gunakan itu adalah fast connector dengan jenis buaya. Jadi seperti ini. Di luar sana terdapat berbagai macam jenis fast connector, ada yang jepit atau yang lainnya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan jenis fast connector yang akan dipakai. Kemudian kita pasangkan terlebih dahulu untuk kuncian pada fast connector ini. Jadi kita pasangkan ini terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita akan mengupas atau membuang dua kawat yang berfungsi sebagai pelindung dari core fiber optik ini. Untuk membuangnya nanti kita bisa menggunakan yang namanya drop core stripper seperti ini. Kita bisa pasangkan seperti ini. Untuk panjangnya kurang lebih 4 cm atau 5 cm juga boleh. Jika sudah, kita bisa tekan, kemudian kita bisa tarik. Nah, ini adalah core dari kabel fiber optik. Tetapi core ini sebenarnya dia masih terdapat lapisan pelindungnya yang bernama cladding. Nah, cladding di sini itu tidak kita perlukan, sehingga kita akan mengupas cladding pada kabel fiber optik ini menggunakan stripper 3 hole. Jadi stripper 3 hole itu nanti bentuknya seperti ini, tang stripper.
dia terdapat 3 lubang. Untuk membuang lapisan claddingnya, kita bisa gunakan lubang yang paling kecil. Seperti ini, kemudian kita dorong ke depan. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk fiber optiknya itu masih belum bersih. Masih terdapat beberapa cladding yang tertinggal di core fiber optik ini. Nah, selanjutnya kita bisa bersihkan fiber optik ini menggunakan tisu dan alkohol. Jadi kita bisa gunakan tisu dan alkohol di sini. Kita bisa bersihkan seperti ini. Seperti ini. Kemudian ketika sudah bersih, maka selanjutnya kita akan memotong yang namanya core fiber optik ini. Tetapi memotongnya tidak disarankan menggunakan tang potong. Kenapa? Karena ketika Anda potong menggunakan tang potong, takutnya di ujung fiber optik ini nanti akan retak atau akan rusak. Efeknya apa? Efeknya nanti nilai loss-nya akan bertambah. Jadi untuk memotongnya nanti kita bisa menggunakan alat yang namanya cleaver. Cleaver seperti ini. Kebetulan di sini cleaver yang kita gunakan dari produk Swift. Kemudian untuk menggunakan cleaver ini kita bisa pasangkan untuk drop core-nya kurang lebih ukurannya seperti ini. Kemudian kita bisa potong. Kita buang sisa core yang tidak terpakai. Kemudian ini adalah core yang sudah kita potong menggunakan cleaver. Kemudian kita bisa pasangkan fast connector bertipe buaya ini ke kabel fiber optik ini. Untuk caranya, jadi di sini terdapat kuncian. Ketika kuncian pada fast connector ini dia sudah ke atas, maka teman-teman bisa turunkan terlebih dahulu ke bawah. Nah, kunciannya kita buka terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi pastikan arahnya sudah di bawah atau sudah ke bawah. Kemudian kita bisa buka untuk fast connector bertipe buaya ini. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa pasangkan core pada fiber optik ini ke dalam fast connector tipe buaya ini. Kita bisa masukkan ke titik tengah yang terdapat di dalamnya ini. Oke, sekarang kita akan coba pasangkan kabel fiber optik ini ke fast connector bertipe buaya ini. Kita bisa pasangkan dengan hati-hati. Kenapa? Karena takutnya nanti ketika ujung dari core fiber optik ini terbentur-bentur, maka dia nanti akan rusak. Jadi kita perlu hati-hati dan perlu ketelitian. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita bisa pasangkan outer atau dua kawat pelindung ini di bagian yang sudah disediakan pada fast connector ini. Kemudian kita bisa tutup. Kita bisa kencangkan terlebih dahulu untuk kunciannya di sini menggunakan kuncian yang tadi sudah kita pasangkan. Kemudian kuncian fast connectornya kita bisa arahkan ke atas. Nah, seperti ini. Kunciannya kita arahkan ke atas. Selanjutnya di sini kita bisa memasang bagian luar dari fast connector ini, kemudian kita pasangkan seperti ini sampai nanti bunyi klik. Nah, seperti ini. Setelah berhasil memasang fast connector dengan tipe buaya ini, maka selanjutnya kita bisa lakukan pengujian sederhana dengan VFL atau Visual Fault Locator.
Jadi kita bisa lepaskan terlebih dahulu pelindung dari ferrule-nya ini, kemudian kita bisa pasangkan untuk VFL-nya atau center. Dan ketika kita nyalakan di sini nanti dia akan terdapat laser yang tembus ke sisi kabel satunya. Setelah tadi kita melakukan pengujian menggunakan laser atau VFL, maka selanjutnya kita akan tes kira-kira total link loss ketika menggunakan fast connector dan kabel yang pendek ini seberapa besar dengan alat tes yang namanya OPM atau Optical Power Meter. Namun ketika pengujian menggunakan OPM ini, maka kita membutuhkan perangkat aktif. Kebetulan di sini kita sudah memiliki perangkat OLT-nya. Jadi kita bisa pasangkan konektornya di sini, konektor SC, satu di sisi OLT, kemudian yang satu di sisi OPM-nya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat untuk nilai power yang diterima di perangkat OPM adalah kurang lebih 6,8. Jadi di sini spesifikasi dari OLT transceiver yang digunakan powernya itu adalah 8 dBm. Kemudian untuk power yang diterima di sisi OPM kurang lebih 6,8 dBm. Maka kita bisa tahu untuk total link loss ketika menggunakan kabel kurang lebih 1 meter dan juga 2 fast connector ini, nilai lossnya adalah 1,2 dB. Jadi seperti itu tadi proses pemasangan fast connector pada kabel fiber optik dengan mechanical splicing. Jadi ketika Anda menggunakan mechanical splicing ini untuk core to core ataupun untuk pemasangan konektor pada kabel fiber optik, Anda tidak membutuhkan yang namanya perangkat splicer. Jadi tentunya bagi Anda yang belum memiliki perangkat splicer, Anda tetap bisa melakukan splicing dengan cara mechanical splicing seperti yang kita lakukan tadi. Bagi teman-teman yang ingin praktek langsung, ingin mempelajari fiber optik lebih dalam, kami memiliki kelas training yang khusus membahas fiber optik. Materinya ada banyak macam-macam, ada cara melakukan splicing, kemudian ada transceiver, ada WDM, ada FTTH, dan lain-lain. Jadi Anda nanti bisa langsung cek jadwalnya di website citraweb.com/training. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki ide video yang lain atau Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan satu lagi, Anda bisa share video ini supaya bisa berguna bagi teman-teman pengguna fiber optik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.